Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dermawan, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Humanity Update bersama saya Sabrina Salim. Seperti biasa, Humanity Update kembali hadir dengan informasi menarik seputar aksi-aksi kemanusiaan yang telah dilakukan oleh tim aksi cepat tanggap baik dari dalam maupun luar negeri. Kita masuk ke informasi pertama. Kisah pilu datang dari keluarga Suhanda yang bermukim di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Meskipun tak layak huni, ia terpaksa bertahan di rumahnya saat ini karena tak mampu lagi membayar kontrakan bulanan. Saya mah buru-buru ada gaji kan sehari. Dapat pagi dimakan pagi, dapat sore dimakan sore. Saya tinggal di sini udah 22 tahun. Nah, profesinya jualan tadinya. Bapaknya kerjanya dorong sampah. Kalau sore 30, kalau pagi 40. Kadang juga enggak. Anaknya 4, cuman lagi nggak pada kerja. Selama pandemi Nggak bisa ngontrak, akhirnya diem di kolong tol. Kalau di ujung sana lebih parah lagi. Tiang beton di bawah kolong tol ini adalah saksi dari jutaan cerita dan derita bagi mereka yang kurang beruntung. Hidup puluhan tahun di ibu kota tak punya banyak pilihan. Kolong tol ini adalah rumah bagi mereka, bukan tak ada upaya yang mereka lakukan. Namun takdir sudah demikian. Pilihan terakhir adalah pasrah dan menjalani hidup apa adanya. tadinya dagang, sekarang dagangnya lagi sepi. Makanya ibu lagi berhenti dulu gitu. Nanti kalau kelihatannya udah rame, baru ibu jualan lagi. Dia jualan mie, jualan es campur, jualan lauk, jualan nasi gitu. Kadang dapat uang kan 150, 100, namanya orang jualan kan kalau lagi nggak habis. Warung yang dulunya menjadi sumber penghasilan tambahan dari sang suami, kini tutup lantaran sepinya pembeli. Kini setelah perlahan kondisi normal, Ibu Suyani tak ada lagi modal untuk bisa memulai usahanya. Kan kontrakannya 600, airnya 900, listriknya 100, sejuta lah sebulan. Gitu iya. Lagi anaknya pada kerja, alhamdulillah kan ada yang bantu ngasih gitu ya. Warung kecil inilah satu-satunya harapan untuk memulihkan ekonomi keluarganya dan memiliki tempat tinggal atau kontrakan yang lebih layak. Pas corona itu Anak-anak pada berhenti. kerja. PHK ya udahlah nyerah, kita nggak bisa ngontrak, daripada diomelin orang mendingan kita pindah ke kolong tol. Harga kontrakan yang tak bisa lagi dibayar, ditambah berbagai kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal. Keluarga ini memilih berpasrah. Alhamdulillah ya, kalau dibilang kurang ya kurang, tapi bagaimana namanya uangnya adanya segitu ya kita cukupin aja lah. Alhamdulillah. Yang penting ibu bisa beli air, beli beras, makan mah apa adanya aja. Kolong tol adalah sebuah pilihan terbaik untuk bisa bertahan di tengah krisis yang terjadi. Karena kan kalau dapat bansos kan ada berasnya supaya dikasih ke ibu. Terus anak ibu yang kedua kalau dapat beras, dapat sembako apa dari mana temannya yang mereka kasih ke ibu gitu. Saya pernah dapat bantuan nih PKH, tapi udah 8 bulan saya nggak dapat lagi sampai sekarang. Saya udah lapor ke sono, udahlah kata dia ini mah bu langsung dari pemerintah. Jadi ibu katanya kalau memang rezeki ibu ya ibu masih dapat, tapi saya tiap bulan ngecek dulu gak pernah ada. Sementara sang suami bernama Suhanda harus tetap berjalan dan mengumpulkan rezeki dari botol-botol bekas di setiap tong sampah warga yang ia lewati. Doang tuh segitu. Baru dapat segitu. Kalau yang begini 4.000.
Tapi udah dikupas, udah dibuang ininya. 4.000. Plastik ininya dibuang. Ini jualnya tiap hari atau Seminggu sekali. seminggu sekali? Heeh. Ya paling dapat bangsa 150 apa 170 Itu seminggu. seminggu. Hari bawa ginian. Namun, di masa sulit seperti ini, ia juga mengeluhkan minimnya barang yang didapatkan. Lantaran semakin banyak saingan sesama pemulung yang sudah lebih dulu mengambilnya, otomatis mengurangi penghasilannya. Lampiang enggak. Siang nggak dapet. Terus ini apa? Bansos nggak dapet. Bansos enggak. Enggak pernah, demi Allah. Banyak orang-orang pada dapet ini pada saya emang. Iya, pada orang-orang bansos katanya, terus lansia. Nggak ada. Enggak ada, padahal mah umur sama orang-orang itu tuh Malah yang dapetnya yang layak-layak di depan. tuaan saya sebenarnya mah. Apa aja dilewati. Tapi ibu mah nggak pernah, oh, udahlah alhamdulillah bersyukur aja ya, yang penting kita bisa makan. Nggak apa-apa, kata saya, yang penting saya mah ada rezekinya aja lah. Biar nggak dapet ini, nggak dapet nggak apa-apa saya. Penghasilan yang jauh dari kata cukup membuatnya tetap bersyukur karena ia masih bisa diberi kesehatan untuk terus melakukan ikhtiar terbaik. Sementara itu, Andi yang dulunya menjadi penopang ekonomi keluarga kini tak bisa berbuat banyak. Sudah setahun ia tak berpenghasilan lagi semenjak pemutusan kontrak dari tempat kerjanya. Kini ia pun bekerja serabutan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Ya kehidupannya ya begini gitu. Saya kadang-kadang jadi tukang parkir gitu kan. Tukang parkir di Alfa gitu. Iya, kalau saya kerja ibu bisa sambut kontrak gitu. Tak hanya keluarga Ibu Suyani yang bernasib demikian. Masih ada puluhan hingga ratusan orang-orang yang terpaksa memilih hidup di tempat seperti ini. Bahkan kondisinya jauh lebih buruk karena harus berdesakan dengan tumpukan sampah yang menimbulkan berbagai permasalahan baru. Apalagi bagi balita dan anak-anak yang rentan terjangkit berbagai jenis penyakit akibat lingkungan yang kurang sehat. Jadi sebelumnya mereka memang kehidupannya kayak begini. Ditambah lagi dengan pandemi mereka mau usaha begini, usaha itu susah. Akhirnya ya istilah kata terima apa adanya. Persoalan ibu kota memang beragam. Hal ini pula membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk ikut andil di berbagai sektor dengan kepedulian yang nyata. Hari ini, aksi cepat tanggap datang. Insya Allah ada solusi dengan kedermawanan dan kerelawanan agar mereka yang kurang beruntung dapat merasakan hadirnya kepedulian. Saat ini kedermawanan adalah solusi terbaik dari sekelumit permasalahan bangsa. Mari kita hadir memberikan kontribusi terbaik, bangkitkan ekonomi bangsa bersama indonesiadermawan.id. Beralih ke informasi selanjutnya. Pangan menjadi kebutuhan darurat bagi penduduk Palestina di Gaza pasca serangan Zionis bulan Ramadan lalu. Hancurnya pabrik-pabrik makanan membuat warga Gaza berada dalam ancaman kelaparan. Kondisi itulah yang membuat aksi cepat tanggap terus berikhtiar memenuhi kebutuhan pangan penduduk Palestina. Salah satunya dengan menambah 1 unit armada food truck terbaru. Berdasarkan data dari Global Humanity ACT, 50% warga Gaza bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Jika tidak ada bantuan, mereka hanya mampu mengonsumsi makanan yang tidak layak. Atas dasar itulah ACT berikhtiar untuk menambah armada kemanusiaannya, yakni Humanity Food Truck, yang saat ini proses pengerjaannya berada dalam tahap perakitan. Insya Allah dalam waktu dekat armada kemanusiaan ini siap turun ke lapangan untuk mendistribusikan ribuan makanan kepada masyarakat Gaza. Food truck ini dilengkapi peralatan canggih untuk mendukung proses memasak seperti lemari es, peralatan memanggang dan menggoreng, serta perlengkapan dapur lainnya. Di samping itu, demi menjaga keselamatan, di dalam food truck ini juga tersedia tabung pemadam kebakaran. Semua dipersiapkan dengan matang demi menjaga kualitas makanan untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Sahabat Dermawan, terima kasih telah menyaksikan Humanity Update hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Humanity Update hanya di ACT TV. Sahabat, mari bersamai perjuangan saudara kita di Palestina dengan tunaikan sedekah terbaikmu melalui laman indonesiadermawan.id/bangun kembali Palestina. Saya Sabrina Salim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jagalah dia siang dan malam. Ampuni semua dosa dan sayangi ia. Ya Rob, lindungi dia dari bala, karena dia bantu sembuhkan kami dari COVID. Wahai yang Maha Kaya, makmurkan dia sebagaimana dia kenyangkan kami di masa pandemi ini. Berkahi usianya, jadikan dia ahlul jannah. Amin. Sungguh, hari-hari para dermawan senantiasa dikawal sejuta doa para penerima uluran kasih Anda. Terima kasih dermawan, karenamu ACT bisa berbagi kebaikan pada sesama.